Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menikmati. Hai. Kenalin, nama gue Hera. Kalau Heli mah anjing. Guk. Garing ya. Gak apa-apa deh, namanya juga Ivor. By the way, gue seorang pelajar di kota Bandung. Oh iya, kali ini gue mau cerita tentang kisah kakak gue. Namanya Feby. Kakak gue ini bisa dibilang salah satu atlet tepuk bulu yang ya lumayan terkenal lah. Dan juga seorang coach badminton di pip. Kok sensor? Oh iya deng, privacy. Oke lanjut. Jadi bisa dibilang kakak gue ini hidupnya enak banget. Apalagi dia rajin ibadah. Nah, kakak gue ini punya pacar, namanya Alfi. FYI, dia orang Jakarta yang menurut gue cukup loyal. Bahkan, kenapa Kak Feby bisa pacaran sama Alfi tuh karena Alfi ini ada bisnis sama papa gue. Semenjak pertemuan itu, mereka PDKT. Dari bisnis, tumbuhlah benih cinta. Cia. Jadi, mereka udah mulai tuh saling telepon, chat-chatan, bahkan kirim-kiriman pap. Sampai akhirnya mereka jadian di tahun 2016-an. Waktu itu Kak Feby happy banget. Sayangnya, kebahagiaan ini gak semulus yang dibayangin. Soalnya, papa menentang hubungan mereka. Gimana gak ditentang? Papa gue kan maunya Alfi sebagai rekan bisnis aja, tapi malah macarin anaknya. Ya wajar lah kalau papa kurang setuju. Mungkin karena sesama laki-laki, jadi papa paham kali ya gelagat aslinya gimana. Tapi semakin lama, papa dan mama mulai merestui hubungan mereka. Di awal hubungan mereka, Alfi tuh baik banget. Dia pernah ngasih kakak gue HP. Bahkan gue juga dikasih. Dia sering juga tuh bawain makanan, walaupun rumah dia di Jakarta dan rumah gue di Bandung. Meskipun Alfi baik, entah kenapa gue masih kurang suka sama sikap dia. Dan kayak udah punya firasat buruk gitu. Setelah mereka pacaran cukup lama, kakak gue dan pacarnya putusin buat nikah di tahun 2018-an. Singkat cerita, mereka udah nyiapin catering, sewa gedung, bahkan udah menentukan tanggal nikah, yaitu di 8 Juli 2018. Nah, pas sebelum hari H, papa gue marah besar. Jujur, gue kurang tahu sih alasannya apa. Tapi kalau sampai orang tua semarah itu, udah pasti bukan hal biasa kan? Kalian sependapat kan sama gue? Jujur, gue ikutan sedih dan sesek pas Kak Feby dan pacarnya dimarahin habis-habisan. Parahnya lagi, mereka terpaksa harus batal nikah. Setelah itu, Kak Feby dan Alfi lost kontak dalam waktu beberapa minggu. Meskipun gue sendiri gak suka sama pacar kakak gue, tapi sesama wanita gue bisa ngerasain gimana hancurnya hati kakak gue pas batal nikah. Tapi entah gimana ceritanya, mereka tahu-tahu bisa balikan lagi. Nah, di sini keanehannya dimulai. Tiba-tiba Kak Feby berubah drastis. Dari kakak yang gue kenal, jadi sosok orang lain yang amat sangat beda. Dia bukan Kak Feby yang gue kenal dulu. Entah kenapa, dia ngejaga jarak sama gue dan keluarga. Lalu setahun berselang, di bulan April 2019, kakak gue akhirnya nikah sama Alfi. Yap, orang yang pernah gagal nikah sama kakak gue. Semua saudara gue excited, kecuali gue yang udah murung dan gak suka. Oh iya, kakak gue tinggal di BSD. Karena emang dia dan pacarnya udah beli rumah duluan di situ sebelum nikah. Setelah acara nikah itu selesai, gue dan ortu gue balik ke Bandung. Kebetulan waktu itu ada 2 saudara laki-laki gue yang numpang nginep sementara di rumah Kak Feby dan suaminya. Sialnya, denger-denger dari saudara gue yang sempat nginep di sana, sering ada tante-tante yang main ke rumah Kak Feby pas kakak gue lagi kerja. Jir, itu siapa woi? Tapi gak tahu kenapa Kak Feby gak percaya sama hal itu. Dia lebih percaya sama suaminya, si Alfi. Kebencian gue sama Alfi semakin menjadi-jadi, tapi gue coba untuk tahan. Nah, waktu bulan puasa 2020, kakak gue sama suaminya pulang ke rumah yang ada di Bandung. Iya, biasalah, acara buka bersama keluarga gitu. Bahkan Alfi jadi imam waktu sholat tarawih di rumah. Jadi gue sempat mikir, apa ternyata gue selama ini salah nilai Alfi ya? Apakah dia sebenarnya baik? Terus, apakah dia sebenarnya layak jadi suami kakak gue? Udahlah. Kalau dipikir-pikir, gue makin stres ikut campur urusan orang lain. BTW, Alfi ini kerjanya berhubungan sama batubara gitu. Gue kurang tahu sih jelasnya gimana. Tapi dia suka keluar kota gitu dan jarang pulang ke rumah karena sering tidur di gudang kantornya. Dari sini aja gue bisa mengasumsiin pasti ada yang keberes. Sampai akhirnya ada momen dimana gue lihat HP Alfi ngegeletak di meja makan.
Terus gue lihat notif ada chat dari cewek yang pakai emot love segala, jir. Ini siapa woi? Gue coba aduin ke kakak gue yang kebetulan juga lagi di rumah yang di Bandung. Tapi respon kakak gue datar. Dia nanggepinnya cuma, itu paling bercandaan doang. Ya gue kesel dong. Kan di sini sebagai adik gue berusaha nyadarin kakak gue. Tapi ya udahlah, kalau emang kakak gue lebih percaya sama suaminya. Ya, namanya juga cewek ya. Jiwa kepo detektifnya itu nggak ada yang bisa ngelawan. Modal ngorek-ngorek info dari kontak ya, gue cari deh tuh begini begitu. Fix. Gak taunya tuh cewek emang selingkuhannya suami kakak gue. Alhasil gue aduin lagi ke Kak Feby. Kali ini Kak Feby gak menyangkal apapun. Dia nangis sejadi-jadinya. Gue juga berusaha ngasih tahu ke mama gue. Tapi gue malah disuruh pergi dari rumah. Gak diusir sih, tapi kayaknya suasana rumah emang kalut. Alhasil gue numpang ke rumah saudara gue gitu sampai kondisi rumah kondusif. Dan ya bener aja, ternyata Alfi tuh di rumah lagi disidang sama Ratu dan Kak Feby mengenai kejelasan rumah tangganya. Dan jahatnya, Alfi emang terbukti selingkuh. Satu persatu bukti mulai terkuak. Gue nemuin foto si kampret Alfi ini nikah sama cewek lain di salah satu akun makeup artis gitu. Mampus lu Alfi. Kebohongan lu mulai kebuka. Mau ditutupin pun kebongkar juga akhirnya. Kakak gue makin shock. Karena pas dikepoin tuh IG pelakornya, ternyata dia foto model 18+. Pantes aja si kampret Alfi kepincut. Diteken sana sini akhirnya kita sekeluarga tahu kalau nih pelakor itu hamil duluan sebelum nikah sama Alfi. Gimana nggak hancur tuh perasaan gue dan Kak Feby? Semuanya saling terhubung. Pantes aja waktu dulu papa sempet pengen batalin nikah mereka. Sekarang terbukti kan, suami kakak gue itu cowok yang nggak baik. Sialnya, Alfi ini bisa seroyal dan seloyal itu ke kakak gue dan keluarganya karena hasil ngutang temennya. Dan gak main-main, utangnya sampai eman. Setelah aibnya kebongkar, Alfi pergi gitu aja, ngilang gak jelas. Semenjak itu, Kak Feby diteror terus sama debt collector buat nagihin uang yang dipinjam dari Alfi. Sampai selang beberapa minggu Alfi ngilang, waktu Kak Feby sama tante gue main ke mall, mereka gak sengaja papasan sama Alfi dan pelakor jahanam yang lagi hamil itu. Tanpa basa-basi, Kak Feby ngelabrak Alfi dan tuh pelakor. Kakak gue marah sejadi-jadinya, nagihin duit yang udah dipakai Alfi buat hal-hal gak jelas. Di saat itu juga, tante gue nelpon ortu gue buat OTW datang ke lokasi. Sesampainya di lokasi, papa langsung marah besar. Alfi sama tuh pelakor auto kena mental. Dan singkat cerita, Kak Feby dan Alfi udah pisah. Sekarang kakak gue udah dapet suami yang lebih baik dan lebih harmonis. Jadi bisa kita simpulin, kalau kalian tidak mendapatkan restu dari orang tua, jangan dilanggar ya. Harus dengerin apa kata orang tua. Ingat, bagaimanapun suatu keadaan dapat berubah. Dan jangan gampang buat patah semangat, oke? Kalau kalian suka cerita kalian dijadikan animasi seperti ini, silakan kirim ke email di bawah ini ya. Dan jangan lupa share, komen, dan subscribe channel Gue Punya Cerita. Bye!